sahbihi wa mawalah. Hukukul jiran ini. Hukukul jiran utawi itu hake jiran piro-piro tonggo. Jarun dijamakan menjadi jiran. Jiran itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jiran negeri, jiran ya, dari bahasa Arab jiran. An Abi Hurairah, dan mengatakan saking Abu Hurairah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi wallahi demi Allah la yu'minu ora iman sapa wong wallahi demi Allah la yu'minu ora iman sapa wong wallahi la yu'minu ora iman sapa wong qalu ketika sapa sahabat wa ma utai apa ibudaka mengkono-mengkono la yu'min ya Rasulullah hidup Rasulullah. Kala ketika sapa kanjeng Nabi al-jaru utawi la yu'min al-jaru ay la yu'min al-jaru la yu'minu ora iman sapa al-jaru tonggo layak manukang ora aman layak manukang ora aman sapa jaruhu tetanggane al-jar bahwa ikohu yang biro-biro gangguane al-jar yang biro-biro gangguane al-jar ini kok akeh naluri bulan kan biatus banget musim ya tenggeri bisa musim udan ini bahwa ikahu ing piro-piro bahayane aljar bahaya bahwa itu jamak dari kata ba'ikotun itu maknanya ghailah itu artinya al-fasad wasyar kerusakan dan kejelekan. Qalu ngendika sapa sahabat ya Rasulullah wa ma apa ibu bawa ibu pira-pira ba'iqah aljar. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi syarruhu utawi bawaik iku olone aljar. An Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar kala ketika sapa Abdullah bin Umar kharaja miyos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wazatin ing dalam siji perang faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi la yashabna al-yawm la yashab ojo ngancani nang ingsun al-yawma ing dalem dina iki sapa man wong aza kang nglarani sapa man jarahu ing tanggane man. Faqala mongko ngendika sapa rajulun wong lanang mil qaumi kang saking kaum ana utawa ingsun iku bultu nguyuh sapa ingsun nguyuh fi asli haidi jari fi asli ing dalam pokok atau nopo bagian pondasi temboke tangga ingsun ing dalam pondasi temboke tangga ingsun. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi la tashab aja ngancani sira nang ingsun al-yawma ing dalam dina iki rawahu at-Tabrani. Hukukul jiran, hak-hak para tetangga. Artinya bagaimana kewajiban kita kepada para tetangga.
tetangga itu memiliki posisi yang penting di dalam agama Islam. Agama Islam adalah agama yang hablum minallah, mementingkan hubungan dengan Allah, akan tapi tidak menyampingkan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Sampai-sampai hubungan dengan tetangga itu menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Rasul menjawab, yang tidak beriman adalah tetangga. La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tetangga yang mana tetangganya itu tidak aman dari bahaya. Apa itu bahayanya? Syarru adalah kejelekannya. Maksudnya orang yang sering mengganggu tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya, maka dia tidak dianggap beriman atau tidak dianggap imannya sebagai iman yang sempurna. Jadi betapa Islam itu memperhatikan hablum minannas, sampai-sampai urusan hablum minannas ini bisa mengganggu hablum minallah. Beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Allah tidak sempurna, bahkan tidak terjadi kalau memang orangnya ini suka mengganggu tetangganya. Makanya kalau orang dulu maling, ono toto krono maling, biasanya orang maling itu kalau orang jadi maling dulu itu tidak boleh mencuri ke tetangganya, bahkan ke tetangga desanya. Itu maling biasa. Orang oleh termasuk pamali mencuri di rumah tetangganya atau tetangga desanya. Jadi kalau dia mau menjadi pencuri itu di tempat yang jauh sekiranya nggak kenal. Ini tetangganya mencuri, etikanya mencuri. Dan memang betul ada korelasinya, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ayyasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru lahu min an yasriqa min baiti jarihi. Ya. Seseorang mencuri 10 rumah itu lebih mudah daripada dia mencuri rumah tetangganya. Artinya mencuri di 10 rumah orang yang jauh itu dosanya akan lebih kecil daripada mencuri 1 rumah tapi itu rumah tetangganya. Sampai seperti itu. Berarti ini kan termasuk etikanya mencuri. Meskipun mencuri tidak boleh ya. Ini mencuri yang roto-roto ngerti etika. Nah kalau sekarang enggak beda ya. Jemuran tetangga yo hilang. Piti ucul yo hilang. Ketemu-temu wis mateng gitu. Ini saking dari bagaimananya Rasul mewanti-wanti agar kita tidak menyakiti tetangga. Bahkan disebut sampai 3 kali Rasul bersumpah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, yakni dari kejelekan. Maka tetangga ini ada 3 macam. Ada yang tetangga punya satu hak saja, yaitu tetangga yang musyrik, tetangga non muslim itu punya hak satu tetangga saja. Ada tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Tetangga muslim, satu hak. Tetangga itu adalah kita punya kewajiban. Dia orang Islam, sesama Islam kita punya kewajiban. Berarti ada 2 hak. Kemudian ada yang memiliki 3 hak. Siapa yang memiliki 3 hak? Adalah tetangga. Kemudian yang kedua yang muslim. Yang nomor 3 sik dulur. Ya. Tetangga, muslim, dulur. Nah ini kalau bertetangga dengan saudara sendiri itu haknya lebih banyak. Ada 3 hak yang harus dipenuhi. Ya. Maka jangan sampai kita menyakiti tetangga. Apakah menyakiti orang lain boleh? Dia tetap tidak boleh.
Menyakiti sama-sama tidak boleh, akan tapi dosanya lebih besar menyakiti tetangga. Ini sama dengan berzina. Berzina tidak boleh, apalagi bersama dengan tetangganya, istri tetangganya, itu dosanya lebih besar. Sama dengan mencuri tadi. Kemudian siapa itu tetangga kita? Menjawab pertanyaan ini para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan tetangga itu ya 40 rumah. Petang puluh omang Arab, buri kanan kiri itu petang puluh. Ngiteri petang puluh. Ada yang mengatakan 10. Jadi 40 tapi maksudnya 10 depan, 10 belakang, kanan kiri, 10. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah orang yang mendengar teriakan kita. Jadi corong maling-maling gitu. Itu nyampe sampai ke mana rumahnya. Ya itu namanya tetangga. Tolong gitu. Jadi ada suara keras itu masih nyampe. Jika kalau ada tetangga kemalingan, kemudian kita dengar, oh berarti itu tetangga kita. Itu namanya tetangga. Ada yang mengatakan yang namanya tetangga itu adalah yang satu masjid. Kalau masjid di Bodo berarti tonggo. Ya, masjid Jumatan misalnya, ya berarti itu tonggo. Berarti orang-orang di sekitarnya itu. Dan ada maka dari yang banyak itu, maka terus mana yang benar? Maka ulama menyimpulkan berarti tetangga itu sesuai dengan urf, dikembalikan kepada urf, kepada kepada adat tradisi. Kita menganggap tetangga itu siapa, dan itu kan mungkin berbeda-beda. Orang yang hidup di Kalimantan, rumah satu ke tetangganya itu mungkin 1 kilo, jadi petang puluh tetangga ya berapa, berarti 40 kilo kejauhan kan gitu. Jadi ya lihat lihat daerahnya. Jadi ini definisinya ya dikembalikan kepada urfi. Kemudian pada hadis yang kedua, satu ketika baginda Rasul keluar, itu disertai oleh para sahabat. Kemudian baginda Rasul berpesan mau keluar itu, hari ini jangan sampai ikut saya orang yang menyakiti tetangganya. Orang yang menyakiti tetangganya jangan ikut saya keluar hari ini. Ojo melo-melo, jangan ikut rombongan ini. Kemudian ada salah seorang di antara rombongan itu ngacung, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya. Bagaimana dengan saya ya Rasul? Emang kamu ngapain sama tetangga? Saya habis ngencingin pondasi temboknya tetangga saya. Bagaimana? Katakan Nabi, la tashabna al-yawm. Ya sudah, kamu jangan ikut hari ini. Tidak usah ikut bareng, tidak usah ikut rombongan. Nah coba, orang ini bukan menyakiti tetangganya secara langsung, tapi dia bukan ngencingi tetangganya, tapi ngencingi temboknya. Itu pun pondasinya gitu, yang bagian bawah gitu, dikencingi. Lalu itu aja nggak boleh ikut-ikut rombongan Kanjeng Nabi. Maka bagaimana kalau orang yang langsung menyakiti hatinya tetangga dengan mulutnya mungkin, atau dengan tangannya, tukaran dengan tetangga. Nguyuwe tok, padahal itu tembok, kadek sing iso pondasi. Itu aja nggak boleh sama mereka. Tidak boleh bergabung dengan rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka satu ketika Sayyidatuna Aisyah, dia menceritakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, fulana, ada orang perempuan, ya Rasulullah, taqumul laila wa tasumu wa tatasaddaq wa tu'dhi jaraha bilisaniha. Ya Rasulullah, si fulanah itu ahli qiyamul laili, ahli puasa. Kalau malam qiyamul laili, kalau siang berpuasa. Ahli sedekah juga. Tapi lisannya menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya. Dan ini teksnya wa tu'dhi jaraha. Menyakiti jar itu mufrad, berarti satu orang, bukan jiran, satu tetangga.
Dia ahli puasa siang hari, malamnya qiyamul lail, ahli bersedekah. Tapi ada satu orang tetangganya yang disakiti dengan ucapannya, dengan lisannya. Apa komennya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi selaku juri syar'i yang menegakkan syariat, Kanjeng Nabi mengatakan la khaira fina, nggak ada kebaikan sama sekali. Puasanya nggak ada gunanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Ini juri yang ngomong, syar'i yang mensyariatkan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking dari pentingnya kita jangan sampai kita menyakiti hati tetangga. Ingat, bertetangga dengan baik itu bukan kita tidak menyakiti tetangga. Laisa husnul jiwar kaful adha. Bertetangga dengan baik itu bukan artinya kita tidak mengganggu tetangga. Pokoknya kita mencegah mulut kita, tangan kita tidak mengganggu tetangga. Bukan itu yang disebut dengan husnul jiwar, yang disebut dengan berbuat baik kepada tetangga. Tapi yang disebut dengan husnul jiwar as-sabru alal adha, sabar dari kejelekan tetangga, menerima caci maki atau kejelekan yang dibuat oleh tetangga kita. Jadi tidak hanya kita sing penting kene gak ngerasani, sing penting kene mulut kita tidak menyakiti tetangga, yang penting tangan kita tidak pernah memukul tetangga, kita tidak pernah mencuri barangnya tetangga. Bukan itu. Tetapi kebaikan bertetangga itu adalah tatkala kita yang dicuri barang-barang kita, harga diri kita yang dicaci maki oleh mereka, tapi kita sabar, nerimo. Itu namanya husnul jiwa. Jadi tidak hanya kita tidak mengganggu, tapi kita sabar tatkala kita diganggu oleh tetangga. Itu namanya husnul jiwa, adalah baiknya bertetangga. Maka sebagaimana saya utarakan tadi bahwa bertetangga itu ada hubungannya dengan keimanan. Mayyu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bahkan baginda Rasul SAW menganjurkan kalau ada orang masak, ya, kok ternyata masakannya tercium, buat soto misalnya, kok tercium kepada tangganya, maka kirimkanlah masakan itu. Tatkala kita memberikan aromanya saja, tapi nggak nganter, nggak teratur, itu zalim kepada mereka. Ngiming-ngimingin tok PHP. Ya. Maka harus, kalau kita punya masakan aromanya nyampe kepada tetangga, ya kita harus kirimkan kepada mereka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita punya daging sedikit ya Rasul, buat soto. Apa katakan Nabi? Fa'aksiril marok akeno duduwe gitu. Tadi masa sih nyampe duduwe tok ora apa? Cari Kanjeng Nabi. Tapi saya kira diteri duduwe tok, malah itu repot. Ya, tapi ya tadi itu husnul jiwa. Baiknya bertetangga itu bukan hanya yang penting kita tidak menyakiti, tapi tatkala kita disakiti, maka kita harus bersabar. Memberi seperti itu tidak apa-apa, memberi. Kita anjurannya Kanjeng Nabi, vaksin marok, banyak itu dudu kirim no. Dirasani, yo sabar, gitu. Nah, itu namanya husnul jiwa. Sabar. Kenapa? Karena memberi yang sedikit itu lebih baik daripada tidak memberi. Wah, caranya ini mending gak usah ngekei. Loh, keliru ya. Memberi yang sedikit itu lebih baik daripada tidak memberi. Atau tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Maka jangan pernah malu untuk memberi meskipun itu sedikit. Karena tatkala kita tidak memberi, itu berarti lebih sedikit daripada memberi yang sedikit.
Maka bertetangga ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menyakiti tetangga, dan tatkala kita yang disakiti, kita tidak membalasnya dengan menggunjing, menjelekkan, memfitnah. Satu ketika ada seseorang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu pengamal waqiah yang menjadi wasilah tawassul. Abdullah bin Mas'ud mengadukan masalahnya dengan tetangga. Abdullah bin Mas'ud, saya punya tetangga yang suka menyakiti aku. Sing sering ngerasani lah, sing fitnah lah, sing saya punya kejelekan disebar-sebar gimana. Maka kemudian sama Abdullah bin Mas'ud dikatakan, idhab fa in huwa asallahu fika fa'adillah fihi. Pulang. Kemudian gak masalah. Kalau ada tetangga yang menyakiti kamu, maka gak masalah, kamu pulang. Kenapa? Kalau tetangga kamu itu bermaksiat kepadamu, bermaksiat kepada Allah dalam urusanmu, karena dia tidak mentaati perintah Allah untuk tidak mengganggu tetangga, fa'atillah fihi, maka kamu harus tetap taat sama Allah untuk tidak mengganggunya. Jadi kalau ada tetangga yang menyakiti kita, dia yang berdosa, maka kita tetaplah taat kepada Allah. Jangan pernah kita membalas. Kalau kita membalas, berarti bodoh-bodoh dosa. Biarkan tetanggamu itu yang bersalah, yang berdosa. Kamu jangan sampai ikut-ikutan berbuat dosa. Jangan sampai ikut-ikutan berbuat jelek. Maka yang baik itu adalah bukan kita ater-ater kepada orang yang ater-ater kepada kita, bowo kepada orang yang pernah bowo kepada kita. Itu bukan kebaikan, itu kebiasaan biasa. Kabeh ngono iku. Lek gak ngono nemen. Tapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah kalau kita bisa bowo kepada orang yang tidak pernah bowo kepada kita, ater-ater kepada orang yang tidak pernah ater-ater kepada kita dengan sengaja. Maka dalam Islam itu banyak, misalnya tentang silaturahmi, menyambung silaturahmi. Kanjeng Nabi, sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus tali persaudaraan dengan kamu. Jadi bukan sambunglah tali persaudaraan kepada orang yang menyambung persaudaraan kepada kamu. Itu tahsilul hasil. Nyambung karo dulur sing gak pedhot. Wong gak pedhot kok disambung. Gimana kira-kira? Orang tali ini gak pedhot, sambungan. Ini sih pedhot gak pedhot kok disambung. Jenenge nyambung itu yang putus. Silman qata'aka, sambungan orang yang memutus tali persaudaraan kepada. Ya seperti itu. Maka itu namanya kebaikan. Kalau kamu menyambung orang yang menyambung persaudaraan sama kamu, wis biasa. Ini dia ngono. Gue gak omong Islam toh, biasa. Maka kanjeng Nabi itu diutus innamaku itu liutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan. Orang jahiliyah itu sudah punya akhlak meskipun bejat, tapi ada nilai-nilai positifnya. Maka Rasul disuruh menyempurnakan lagi. Maka berbicara tentang tetangga itu ada kewajiban kita kepada mereka. Apa itu? Di dalam hadis yang di bawah itu yang saya tulis di catatan kaki. Ada dari mahakul jar. Tahukah kamu apa kewajiban kita kepada tetangga? Maka Rasul melanjutkan, idasta'anaka a'antahu. Kalau tetangga minta tolong, maka tolonglah ia. Lagi repot, duwe hajat, yo biyo. Kalau diminta, ya. Kalau diminta. Wa idastaqradaka aqratahu. Kalau tetanggamu nyelang duit, utang, yo utang ngono. Lek duit. Wa idza iftaqara utta alaihi. Kalau memang dia fakir, ya silakan bantu dia. Wa idza marida uttahu. Kalau memang dia sakit, ya jenguk.
Wa idza asaba khairan hannatahu. Kalau memang tetangga kita mendapatkan kebaikan, mungkin diterima kerja, naik jabatan, atau mungkin apalah, punya kebaikan, baru beli sawah, datang dari haji, datang dari umroh, melakukan kebaikan, hannatahu, maka kita harus tahniah, mengucapkan selamat, congratulations kepada tetangga. Wa idza asabathum musibah azzaitahu. Tatkala tetangga kita tertimpa musibah, maka kita harus takziah, harus menghibur. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu. Kalau tetangga itu meninggal, maka kita ikuti jenazahnya. Maksudnya melok iring. Wala tastatilu alaihi bil bina tahjubu an hurriha illa bil. Dan jangan tinggi-tinggian bangunan rumah sehingga rumah kamu itu menghalangi angin tetangganya, menghalangi sinar matahari, mestinya jemuran kering, akhirnya nggak kering gara-gara sampean omai tingkat. Jadi lek sampean ningkat omah, kok sekiranya omai sampean nanti begitu tingkat jadi itu mengganggu, mungkin anginnya akhirnya kurang, akhirnya somo omai, ataupun jemurannya nanti tidak kering, maka itu harus minta izin kepada tetangga. Wala tu'dhihi bi kitari qidrika illa an tughrifa lahu minha. Dan jangan sampai engkau menyakiti dengan suara masakanmu. Coro kendil glukuduk. Kok suaranya goreng-goreng kok nyampe kepada tetangga, padahal tetangganya belum makan 1 hari 1 malam karena tidak ada yang dimakan. Empuk ya. Kok enak. Jangan engkau menyakiti kecuali engkau memberikan bagian dari masakan itu kepadanya. Wa in istaraita faqihatan fahdilahu. Kalau engkau membeli buah, maka engkau hadiahkan kepada tetangga. Dadi lek tuku duren, aja sampai ambune durene tok sing nyampe ke tetangga. Apa meneh sing nyampe kulite tok. Akhir kecocok rene. Isine gak diteri. Itu kita kewajiban kita kepada tetangga. Fa illam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau engkau tidak mau bagi-bagi buah yang kamu berikan kepada anak istrimu, maka masukkanlah ke rumahmu itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi ojo mari tuku duren sak keranjang dipamer-pamer nang tanggane. Tapi gak didumi lah. Iku ora oleh. Jadi sekiranya sampean waduh engko lek didum ya ora oleh apa-apa anak bojoku. Enggak apa-apa, enggak dibagi. Akan tetapi masukkan ke rumah secara sembunyi-sembunyi sekiranya tetangganya tidak tahu. Wala yukhriju biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Dan dipesani kepada anak, jangan sampai anakmu itu membawanya keluar dipamerkan ke anaknya tetangga, sehingga anaknya tetangga nangis minta yang sama. Itu tidak boleh. Jadi harus dipeseni ya, nah iki durene mek iki to ya. Engko bijine aja sampe dikone dolenan tangga, aja sampe ning ngarepan. Lek kok arek tangga ngerti kepingin pisan ya blae dipeseni. Nah boleh. Atadruna ma hakul jar. Tahukah kalian apa itu hak bertetangga? Walladzi nafsi biyadihi la ma yablughu haqqal jar illa qalilan mimma rahimallah. Katakan Nabi, demi Allah, demi zat yang aku berada di genggamannya, maka tidak bisa menunaikan haknya bertetangga kecuali orang yang sedikit dari orang-orang yang dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang bisa memenuhi hak-hak tetangga adalah orang yang dirahmati Allah. Karena banyak sekali orang yang tidak memperhatikan hal ini, bahkan cuek kepada tetangga. Fama zala yusihim bil jar hatta dhannu annahu sayuwarrithu. Maka para sahabat dulu itu yang melihat Kanjeng Nabi senantiasa berpesan agar berbuat baik sama tetangga. Di berbagai kesempatan Rasul menyampaikan sing api nang tonggo, api nang tonggo. Sampai para sahabat itu wedi, engko koyo suwi-suwi Kanjeng Nabi saking dari ngeboti tetangga sampai nanti
Orang-orang menyangka bahwa jangan-jangan lama-lama Kanjeng Nabi menjadikan tetangga itu ahli waris yang mendapatkan sebagian dari harta kita tatkala kita meninggal. Sampai seperti persangkaannya. Karena balik-balik Rasul mengingatkan bagaimana haknya tetangga. Maka sekali lagi bertetangga ya harus kita berbuat baik sama tetangga, tidak menyakiti, dan kita harus tahan terhadap kejelekannya tetangga. Maka kalau membuat rumah, jangan syukur buat rumah. Aljar qoblal dar, aljar qoblal dar. Bertetangga itu dimulai sebelum memiliki rumah. Artinya kalau mau bangun rumah, survei dulu tangganya ya Allah. Lek aku di gunung kira-kira bisa tahan nggak dari omelannya tetangga. Oh tangganya gue ahli fitnah, ahli adu domba macam ngurusin maling macam-macam. Cara aku omah di gunung kira-kira betah nggak aku di gunung. Jadi harus disurvei dulu. Jangan syukur-syukur wah ini regane murah. Ya wes aku udah gini. Jadi harus ada pertimbangan bagaimana tetangganya. Dan ada orang bercerita kalau di Jakarta itu di perumahan atau di mana itu rumah yang paling murah itu rumah yang dekat sama masjid katanya. Rumah dekat masjid itu malah murah. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak senang hidup di pinggirnya masjid. Berbakan di azan, tarhem, pokoknya tel kilo amat. Nah itu akan bising sekali. Maka katanya kalau di sana itu rumah yang di sebelahnya masjid itu yang murah. Jarang yang mau soalnya. Tapi kalau santri mesti tambah seneng gitu, gue ada sing cedek masjid. Gue ikut teko orang, mau seneng toh ke masjid. Soalnya mau visitasi gue kalau ngomong ya kalau ini terasa. Tonggo bodoh omah biasa ya, akeh ngomong gue akeh sing terasani. Maka dijaga hak-hak bertetangga, jangan sampai kita menzalimi tetangga, dan kita harus sanggup tatkala dizalimi oleh tetangga, menerimanya dengan sabar, dan tentu saja kita merubah semua dakwah dengan cara yang terbaik bagaimana kita berikut tetangga-tetangga kita itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dikemohon ingkang saged kula teraken, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.